Mana orangnya? Permisi. 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 Oh, modus ya? Hah? Enggak. Modus? Enggak, Mas. Sipul, kamu apa-apaan sih, Pul? Aku nggak suka ya dengan cara kamu kayak Pasti gini. modus nih. Icap, gini. Panjang-panjang lagi. Di dalam hening hatiku merintih, rindu yang menggebu terlalu dalam. Ku coba untuk lupakan semua, namun cintaku tak bisa ku ganti. Bawa cintaku kembali, oh kepadamu. Di antara Bos, mobilnya sudah siap. Ya. Apa bos yakin mau bunuh Mbak Mary? Hah? Siapa yang mau bunuh orang? Apa bos? Enggak. Saya nggak ada niatan buat bunuh orang. Ngapain? Maksudnya jahatin Mbak Mary bos. Oh. Ya, tergantung. Emang bos gak kasihan? Kan Mbak Mary gak punya keluarga bos. Nah, gini maksud aku deketin Mary. Aku biar bisa dapat kebun pepayanya dia, biar menguasai kebun pepayanya dia. Masa bos deketin Mbak Mary cuma gara-gara hartanya? Nah, terus apa? Ya jangan gitu. Emang lah, tujuannya bos. kayak gitu kok. Mana hati nuranimu bos? Ini. Gak kelihatan bos, kayak sudah busuk banget bos. Kamu bilang hati saya busuk. Ya kan itu gak manusiawi bos. Kamu tuh jangan sok ceramah. Sebagai peran antagonis, ya memang begitu. Saya harus jahat. Kalau saya baik, saya protagonis. Bos, terus gimana bilanginnya kamu bos? Susah banget. Udah, kamu nggak bisa ikut campur urusan orang. Ya, kamu kerja aja. Kamu kan digaji. Tapi gajinya haram. Ngapain? Siapa yang gaji haram? Kan mau morotin hartanya Mbak Mary bos. Apa hubungannya sama Ya gaji udahlah, haram? Bos. Kamu ikut campur aku ya bos. Kalau kamu kerja, jualan narkoba itu haram gajinya. Sudahlah bos, ya. Kok saya diatur kamu sih? Wih, semangat banget boy. Iya dong. Gimana? Udah siap semuanya? Siap. Wih, ini Pasti es. mau minta jus lagi ya. Itu dia. Bayar. Lihat es aja seger banget tuh tenggorokan. Bayar sekali-sekali. Iya gampang. Yang penting Tentang temen. semua kebutuhan kamu kan udah terpenuhi, termasuk kulkas ini. Iya sih, tapi makasih banyak ya atas bantuan kamu. Akhirnya aku terbantu banget, Dik. Teman lebih dari saudara itu bagus, harus kita pertahankan. Nah, karena itu. silaturahmi itu lebih penting dari Daripada segalanya. saudara rasa temen, mending temen rasa saudara. Ya. Nah, betul. Alhamdulillah, Dik. Sekarang peminat jus aku makin banyak. Apalagi sekarang ya lagi naik daun itu jus pepaya. Oh, Kayaknya bentar lagi aku juga bakal pergi ke kebun pepaya langsung, mungkin untuk survei di situ. emang udah nemu? Kayaknya sih aku harus cari-cari dulu. Oh, ya udah deh, moga aja nemu. Ya, kalau belum biar- bantuan, biar aku lebih murah juga karena langsung Bener. ke situ. Kalau kita ke pasar ada yang malah lebih mahal. atau kamu tambahin aja inovasi seperti apa sih namanya tuh, pepaya yang dibuat salad gitu, apa sih namanya lah? Salad buah Ya, itu udah ada di pikiran aku sih. Nanti aku juga bakal bikin salad selain jus. boleh. Siap. Atau dibuat ramuan, obat-obatan lah semacamnya gitu kan? Waduh, itu terlalu jauh sih. Oh, iya. Itu menyangkut herbal sih. Udahlah, yang penting usaha kamu gak tetap maksimal,
jangan sampai lupa berdoa dan Harus dong. tawakal. Harus dong, walaupun kondisi aku kayak gini Ya, sekarang, itu yang aku respect sih. aku nggak patah semangat dong. Dengan segala pasti. keterbatasan kamu masih bisa memanfaatkan segala kelebihan yang masih Betul. dimiliki. Aku dikasih kekuatan kayak gini ya karena Allah Subhanahu Wa Taala kan. Yeah. Jadi ini ujian buat aku. Oke lah, semangat boy. Gak Ya. perlu aku anterin nih. Nggak perlu. Oh iya udah. Nanti aku kalau butuh apa-apa, telepon kamu ya. Oke. Iki, Ya. Semangat banget Didan di dapur. Ya aku cuman gak bosan-bosan aja mau nyampein ini sama kamu. Dan aku peringatkan kamu jangan sampai bocor ya masalah ini. Oh, Apalagi kamu udah tahu kan tentang semuanya. Iya Mas. Saya bisa menjaga amanah itu kok. Cuman kasihan sekali. Sampai kapan gitu? Ya, Apa harus menunggu waktu? Takutnya malah makin tersakiti gitu. ya pasti akan sakit dik. Karena kejujuran dan kebenaran kalau misalkan kita terungkap nggak sesuai sama harapan kita, pasti akan sakit endingnya. Bener. Ya mau nggak mau kita nggak bisa memaksakan nih, biar waktu aja yang nanti bisa ngungkap semuanya. Iya. Dan saya minta untuk segala kebutuhan Didan Mas. Langsung aja ngomong, jangan sampai malu atau ragu. Karena itu sudah amanah dari Ya. Mas Ferry. Aku juga selama ini nggak sebelah mata kok ngerawat Didan. Iya. Apapun yang selama aku bisa menuhin kebutuhannya, aku selalu penuhin dia. Cuman ya karena keterbatasan dana dik, aku nggak bisa penuhin semuanya. Tenang Bang. Nah, di sini nih katanya perkebunan pepaya yang buahnya itu seger-seger dan bagus-bagus. Mana orangnya? Permisi. 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 Aduh. Mas, aduh, Ya bisa mbak. di sini? Ah, ini mbak saya keseleo. Aduh, hati-hati dong Mas. Sini. Saya bangunin. Nih batu ngeselin mbak. Aduh, sakit ya kakinya ya? Enggak sakit kok mbak. Enggak apa-apa saya kok. Aman. Saya mau ke rumah sakit ya? Enggak perlu Itu mbak. sampai pincang kayak gitu Mas. Saya normal kok mbak. Ngapain sih cuma gara-gara batu itu doang. Itu kenapa kakinya kayak gitu? Enggak apa-apa mbak. Ya cuman keseleo dikit Ya udah ke doang. pondok yuk. Tungkat, Mas. Enggak apa-apa saya mbak. Santai aja mbak. Aduh. Enggak Mas. Pelan-pelan ya. Iya. Aduh. Aman. Beneran aman. Iya. Mbaknya siapa di sini ya? Saya lagi cari orang yang punya perkebunan pepaya di sini. Oh, saya yang punya Mas. Ya duduk Oh, aja gitu. yuk. Di pondok yuk. Oke, mbak. Oke, siap. Aduh. Sakit banget ya Mas ya? Keselio gimana sih sampai segininya? Saya memang ini mbak, keterbatasan fisik. Hah? Maksudnya? Saya memang cacat dari lahir. Astagfirullah. Terus nggak lihat ada batu di situ, keseleo deh. Mas maaf ya, saya nggak bermaksud kayak gitu kok. Saya beneran nggak tahu keadaannya Mas. Nggak apa-apa mbak, santai aja. Tapi beneran nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Sebenarnya saya dari dulu juga udah biasa kok dihina, diremehkan sama orang-orang. Kamu tuh nggak bisa apa-apa, kamu cacat. Tapi saya beneran nggak punya bermaksud kayak gitu Mas. Saya beneran nggak tahu keadaannya Mas. Aman mbak. Maaf ya kalau ada kata saya yang salah barusan. Iya. Kalau boleh tahu, ini pepaya yang bagus-bagus di sebelah mana, Mbak? Pul, ngapain? ini lagi ngobrol. Oh, lihat sampai meluk-meluk kayak gitu. Maksudnya apa? Dia jatuh barusan. Oh, modus ya? Kasih. Hah? Enggak. Modus? Enggak, Mas. Sipul, kamu apa-apaan sih Pul?
Aku nggak suka ya dengan cara kamu kayak pasti gini. modus nih. Mas, bangun mas. Pura-pura aja. Mas, bangun. Udah nggak usah ditolongin. Jangan kayak gitu. Mas, gak apa-apa kan mas? Tuh kan. Oh pura-pura kan? Aku gak nyangka ya kamu bisa sejahat ini sama orang. Selama ini aku kenal kamu tuh orangnya baik, lemah lembut gak gini. Kamu juga ngapain meluk dia? Aku nggak pernah meluk dia, aku cuma bantuin dia. Mer, aku pacar kamu, Mer. Aku tahu, Ipul. Tega kamu ya? Pegangan sama orang lain. Saya Sampai cacat, ambulan-ambulan Mas. kayak gitu. Dia tuh Saya punya cacat. keterbatasan fisik ya, Pul. Kamu Tahu nggak cacat. lihat keadaan Banyak dia? orang pura-pura kayak gitu sekarang. Nggak percaya, nih lihat Mas. Udah, Mas. Mas, aku minta maaf ya. Maaf banget. Assalamualaikum, Mas. Ya Dik, Ya, mau laporan tentang kondisi Didan. Alhamdulillah baik-baik aja dan kebutuhan segala macam sudah saya distribusikan dengan baik sesuai dengan perintah Mas Ferry. Ya itu yang terbaik untuk aku. Maksudnya aku nggak pengen dia hidup terlantar terus. Bener Mas. Saya juga. Kondisinya gimana? Kondisinya baik-baik aja ya. Cuman karena keterbatasan dia susah untuk jalan gitu. Segala macam terapi udah kita usahakan, cuma ya karena udah dari lahir tulangnya nggak bisa. Itu kesalahan orang tua kita. Jadi harusnya ya udahlah kita tetap asuh gitu. Karena saya juga nggak tahu dulu gimana. Iya. Ya menurut pesan orang tua, aku suruh bawa dia kembali ke sini, hidup enak layak. Tapi nggak semudah itu. Udah. Jadi kita ada progres lah biar kita kayak gini. Makanya aku nyuruh kamu untuk mantau itu semua. Oke. Segala sesuatunya saya siap sesuai tanggung jawab dan amanah. Ya, aku pengen secepatnya dia balik lagi sini. Ya, ya untuk Kak Ipul gimana? Kayaknya akhir-akhir ini saya lihat ya begitu, tingkahnya makin kesini makin kesana. Karena dia sudah dari kecil hidupnya enak, mewah, jadi dia tuh nggak ngerasa gimana capeknya kerja. Kalau kita langsung ngomong aja ya Mas. Tapi kayaknya belum siap aja dia. Takutnya malah makin stres. Sudah sesuai tugas saya ya. Siapa? Mas, Kamu dari mana? Bukannya sibuk kerja kayak aku malah kemana-mana. masih ngurusin pepaya. Kebayang siapa? Mary. Kamu sama Mary gimana? Mas, saya minta pernikahan saya sama Mary dipercepat. Saya mau tahu. Masalahnya Mary-nya nggak siap. Siap gimana, Mas? Mary bilang masih belum siap. Dia butuh waktu untuk bisa mengenal kamu lagi. Kan keluarga kita sudah sama-sama tahu. Ya tapi namanya hati, nggak bisa kita paksain kan, Pul? Saya udah serius, saya mau nikah sama dia. Gimana sih? Mary-nya juga serius pengen nikah. Tapi masalahnya dia masih belum bisa membuka hati yang Ya tinggal Mas Ferry datang ke keluarganya bilang sama Mary kalau aku mau Nggak nikah. semudah itu. Nggak semudah itu. Kita butuh proses, Pul. Kita butuh tahu juga gimana dia. Jadi nggak seenaknya aja kamu minta cepat-cepat nikah. Ya masalahnya kalau aku nggak cepet-cepet nikah sama Mary, Mary tuh main-main di luar. Ya, Gimana? Itu kan gimana kamu bisa percaya sama dia? Artinya kamu kalau berpikir kayak gitu kamu nggak percaya sama dia. Aku percaya sama dia. Tapi aku ngeliat langsung dengan mata kepala sendiri. Dia ngerangkul cowok, padahal cowok itu modus. Kamu sudah konfirmasi sama dia. Sudah. Nggak semudah itu, Pul. Gimana? Ya udah harusnya kamu sendiri dong yang ngomong sama Mary. aja. Semuanya sama aja. Sama apanya? Orang nikah tuh nggak bisa dipaksain. Kamu cuma perlu sabar aja, udah. Tunggu aja sampai benar-benar Mary bisa nerima kamu. Duh, sampai kotor kayak gini. Mas Loka, saya nggak punya P3K lagi di sini. nggak apa-apa Mbak. Saya udah terbiasa terluka kok. Jangan gitu Mas, ini juga Udah- salah saya. Udah biasa dilukai sama orang. Nanti juga bakal sembuh sendiri kok Mbak. Nanti sampai rumah tuh dibersihin ya, biar nggak makin parah lukanya. Iya Mbak. Heran saya sama Mbak.
kenapa secare itu sama saya. Padahal wanita selama ini yang saya temuin itu selalu cuek sama saya, selalu bodoh amat, dan bahkan banyak yang mencaci maki saya. Percuma lah ganteng, tampang oke, tapi cacat, nggak bisa kerja lah, nggak bisa bertanggung jawab lah, banyak deh pokoknya. Yang sabar ya Mas. Hidup emang kayak gitu, banyak ujiannya. Tenang Mbak, mental saya tuh sekarang ibarat batu, nggak bisa dipecahkan, nggak lembek. Tapi beneran kan Mas, nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Udah, kalau gitu alhamdulillah. Tadi mau ngobrolin apa? Oh iya, soal pepayanya Mbak. Saya ingin membeli pepaya di sini itu banyak Mbak. Oh ya? Emang Mas buat apa beli pepaya sebanyak itu? Karena saya penjual jus. Oh, jus buah. Ya, insya Allah next saya bakal jual salad buah juga. Bentar, emang pepaya bisa dibuat jus? Saya Bisa baru dong. tahu. Biasanya cuma buat rujak, kayak buat asupan aja. Vitamin banyak. Mbak ini kurang update sih. Kok bisa orang secantik Mbak kudet? Iya, soalnya saya kan nggak pernah masukin ini pepaya-pepaya saya buat jus. Baru kali ini. Ya, saya beli pepaya Mbak sekitar Kamu nggak apa-apa, Dan? Ya, baru aku datang. panik, Dan. Paniknya kayak gitu ya mukanya. Biasa aja kayaknya. Mas, temennya Mas? Ya, aku temannya dia. Oh, Kan, alhamdulillah kok kayak kakak gitu. saya itu. Oh, kakaknya. Kamu nggak apa-apa? Kakak yang kurang peduli sama adiknya. Kamu jangan sembarangan ngomong. Gini-gini, aku juga mau ke sebelah kamu tuh. Hah? Gini-gini aku kakak kamu yang peduli sama kamu, maksudnya. Kamu nggak apa-apa, katanya kamu jatuh. Kok tahu? Enaknya langsung sembuh ya. Tadi kan dia ngomongin aku. Aku chat kakakku untuk jemput aku ke sini. Aku pikir dia udah nggak bisa jalan lagi. Bisa lah. Masih gini jalan. Gak apa-apa, yang semangat ya. Udah nemu papayanya. Wah, Memang baik ya, Dan. dia tuh dark jokes banget. Ngeledekinnya tuh terang-terangan di depan orang lagi. Nah, ini kan udah tahan mental, Mbak. Jadi dapat pepaya berapa? Sebenarnya sebagian masih baru mau berbuah Mas, tapi sebagian lagi udah berbuah kok. Oh, Pepaya yang mana yang kakak maksud? kan kamu cari pepaya. Oh. Sini katanya terus cari pepaya dan jatuh. Ayo kalau mau pulang. Ntar aku yang balik lagi ke sini. nggak Tapi apa-apa. aku belum- Aku aja yang kesini ntar. Udah kalau gitu punya nomor nggak Mas? Oh, ada saya. Ada nomor. Ada Mbak, catat aja nomor Punya saya saya. aja, punya saya. Ah, aku yang mau beli juga. Yaudah, silahkan siapa aja nomornya Mas atau kakaknya. 08123. Tuh, kakak saya emang kayak gitu. Kalau itu nggak aktif bisa ngubungin nomornya saya aja. Apa-apa. Oh, namanya? Kan nama saya Didan. Oh ya, kenalin. Saya Mary. Siap Mbak Mary. Dia Nanti norak. saya hubungin ya. Kalau ngeliat cewek norak emang. Udah ya pulang. Iya, yuk. Hati-hati ya Mas. Gak usah gitu, men. Gak usah gitu, biasa aja. Lucu banget sih nih orang. Kenapa senyum-senyum sendiri? Enggak, ini lagi nerima pesanan pepaya biasa. Sama orang yang tadi, dia mau beli pepaya aku. Iya, katanya dia itu kerjanya itu jadi pembuat jus. Jus buah. Aku udah investasi ke kamu supaya kamu mengembangkan perkebunan pepaya kamu. Ya sekarang udah berkembang. Tapi Makasih sekarang loh kamu sama kasih sama orang lain. Aku, Kan kamu tahu aku lagi produksi makanan yang berbahan dasar pepaya kamu. Kenapa kamu kasih sama orang lain? ih kasihan Habis Pul. pikir aku.
Ya kasihan, lagian kamu juga stoknya masih banyak kan. Ini juga udah sebagian udah matang semua. Kalau nggak segera dipakai juga bakal busuk kan. Busuk? Ya mending aku muter aja. Padahal sebelum-sebelumnya kamu panen, aku ambil semua. Ya kan nanti bisa diputar uangnya, nanti bisa nanam lagi kan. Terus usahaku gimana? Mau dapat dari mana? Kok kamu sekarang gini sih ngomongnya? Kamu Kaget tak loh kenal tadi sama kamu. orang baru kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Berarti aku nggak salah kalau orang itu modus. Ya udah ya, semua uang kamu yang invest ke aku balikin setelah aku jual paya ini. Mer, Aman kok semuanya. nggak kalau semudah kamu masih itu. Ya udah, terus apa yang kamu bermasalahin? Di sini aku juga berbisnis. ini bukan tentang uang tapi effortnya. Aku udah ngasih effort sama kamu, tapi kamu sia-siain kayak gini. Kok kamu udah bentak-bentak aku sih, Pul? Kan kamu yang salah. Kenapa? Ngomong sama kamu ini kayaknya nggak ada bedanya deh. Sama siapa? Sama kamu. Ya, terserah kamu. Udah lumayan subur. Banyak lagi buahnya. Semoga nanti Mas Didang kalau udah kesini lagi, dia beli pepaya aku lagi. Biar dia lihat kualitasnya itu makin bagus. Karena aku udah beli pupuk yang paling bagus di sini. Icep. Ih, gini. Panjang-panjang lagi. Mampus kau. Terus aku bawa kemana ya? Saya mumpung sepi, nggak ada orang. Perkosa aja dia. Mbak Mary. Mbak. Lagi pusing sekarang nih. Gimana Mas? Pusing sakit kepala. Ada obat pusing Mas? Enggak. Maksudnya mikir Ipul nih tambah lama tambah ngelunjak. Aduh, Semakin dewasa dia semakin semena-mena. Termasuk di perusahaan juga banyak miss dia tuh. waduh. Kerjanya gak bener, sering gak masuk. Terus masalah keuangan juga sering pinjam uang kantor. Perasaan lingkungan dan untuk pendidikan dari keluarga kita memenuhi semuanya dengan baik. Udah semuanya. Tapi kok bisa dia semakin Watak. liar ya? Watak susah. Dia juga ngebet nikah. Waduh. Tapi aku tahu arah tujuannya dia tuh apa untuk nikah. Bukan karena sayang. Emang kenapa Mas? Kayaknya dia lebih ngebet gimana bisa nguasai hartanya Mary. Jadi makanya kenapa aku nggak terlalu respect juga untuk nyepetin dia nikah, karena aku tahu tujuannya dia jelek. Atau Mas Ferry mending langsung jujur aja sama Ipul. Daripada kelamaan makin jauh, masalah ini makin menyebar luas gitu kan. Selama ini aku kasihan sama dia. Kalau dia sampai tahu kalau dia adik tiri dari aku kan gimana ya Dik? Apa dia nggak sakit hati? Atau saya langsung aja yang ngomong Bang? Tunggu momen yang tepat aja sih. Gimana ya? Aku udah nganggap dia tuh kayak adik sendiri, bukan adik angkat. Cuma Ipul aja yang nggak bisa anggap keluarga ini. Maksudnya apa? Aku bukan keluarga ini. Kamu dengar? Anak pungut. Jadi orang tua kita dulu nuker kamu dengan anak kandungnya, dan sekarang kita udah nemuin dia. Tapi itu nggak membuat kita mengadik-tirikan kamu, nggak. Aku udah nganggap kamu seperti adik aku sendiri. Tapi aku cuma minta sama kamu bisa jaga sikap, jangan arogan. Termasuk dalam... Ini sebenarnya
Aku ini siapa? Pul, gimana pun kamu, kita tetap anggap keluarga. Cuma aku minta kamu bisa menghargai semuanya. Oh, baru aku paham. Kenapa Mas Ferry nggak mau cepet-cepet nikahin aku sama Mary? Oh, Ini kan alasannya kan? nggak ada hubungannya sama itu. Kalau gini caranya, awas aja tuh Mary ya. Mau ngapain kamu? Pul, Aku bakar ya. Mbak, kapan bangunnya sih? Saya khawatir, Mbak. Mbak Mary, udah sadar? Pusing nggak ngeliat? Mas Didan, Nggak pusing kan? tolong bantuin bisa nggak? Aduh, Aman, Mbak. Mas, kok saya tiba-tiba sakit banget kepala belakang? Saya juga nggak tahu, Mbak. Kayaknya tadi mantan Mbak itu mau macem-macem sama Mbak. Mungkin Mantan? Ipul mukul Mbak dari belakang. Terus Mbak terkapar, dia mau macem-macem. Aduh, gatel-gatel nih, harus mandi. Mer, kamu harus hati-hati sama Bang Ipul. Soalnya Bang Ipul ada niat jahat. Farhan, kamu ngomong apa sih? Tiba-tiba banget. Soalnya kan aku asistennya Bang Ipul. Ya, Jadi aku aku tahu. tahu semua rahasianya. Oh ya? Jadi kamu harus hati-hati ya Bang Mer. Soalnya Bang Ipul punya niat jahat. Aku cuma mau bilang itu aja sih. Gitu. Ya udah, makasih ya. Ya udah, hati-hati ya. Kamu juga hati-hati. Ya, sama-sama. Aneh kalau bilang kayak gitu. Padahal emang udah curiga sih sama Ipul. Dari mulai aku kenal sama Didan, dia tingkahnya tuh aneh banget, beda banget. Untungnya saya datang, saya langsung pukul dia, Mbak. Tapi kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Mbak. Dia langsung kabur. Harusnya saya yang tanya Mbak Mary. Mbak nggak apa-apa? Nggak apa-apa, cuma agak ringan aja kok. Kayaknya Mbak Mary harus ada yang jagain deh mulai sekarang. Ipul itu orangnya nekat. Takut terjadi apa-apa sama Mbak Mary. Bener kata kamu, Den. Kamu nggak? Iya, maksud aku kamu mau nggak ikut aku ke kebun setiap harinya? Ya. Kan aku di kebun juga sendirian, aku nggak punya pekerja juga. Maksud saya Mbak Mary harus ada penggantinya Bang Ipul. Bukan cuma untuk jagain Mbak Mary aja. Oh gitu. Ya nggak apa-apa, sekalian aja. Nggak mungkin saya kan, Mbak. Saya itu merasa nggak pantas kalau punya pasangan seperti Mbak Mary, karena saya disabilitas, nggak bisa apa-apa. Kata siapa Mas nggak bisa apa-apa? Buktinya sekarang masih hidup. Buktinya sekarang masih bisa cari rezeki sendiri, punya usaha sendiri juga kan? Iya sih. Nggak usah merasa minder, Mas. Terus maksudnya perkataan Mbak Mary barusan itu mau? Aku tertarik sama Mas Didan. Eh. Ya jujur aja, daripada terus main tempetan kayak gini kan gak enak juga. Sebenarnya saya juga suka sama Mbak Mary, tapi saya berusaha nutupin itu semua karena saya merasa Nggak gentleman, cowok mah nggak gitu. saya merasa nggak sempurna. Udah, nggak sama.
Oh, maksudnya saya, ya udah yuk pergi aja, udah hampir maghrib juga. Mau ke rumah saya nggak? Boleh sekali-kali. Ayo. Ya. Jadi aku sama Mary itu udah ada niatan untuk serius. Ya nggak apa-apa kalau misalkan Mary mau sama kamu kan bincang kayak gitu. Tuh kan ngeledekinnya tuh parah banget gitu. Dia mau kok. Ya, Dia tulus. Kenyataannya nanti ya takutnya. Iri kamu. Ya nggak iri gitu aja. Siapa? Mas Ferry. Iya, Mas. Bukan. Isu, Mas. Tumben Mas. Kesini ada apa ya Mas? Saya mencari Ipul, vaksin. Ada. Siapa? Nggak ada Mas. Siapa Mas? Saya kakaknya Ipul. Oh. Sebenarnya saya udah putus lama sama Ipul. Jadi Ipul nggak pernah lagi kesini. Dia tadi ngancam soalnya mau ngekat. Ladang. Ladang. Apa kita samperin di situ aja? Ladangnya. Mer. Aku kelihatan si Ipul, kebun kamu kayaknya mau dibakar deh sama dia. Positif. Itu ladang siapa yang katanya mau dibakar? Nggak tahu. Ladang kamu beneran? Iya, Dewi kamu baru sudah kesini. Ngapain? Apa? Kamu ngapain nabur-nabur bensin kayak gitu? Dibakar. Bensin kan? Kamu mau ngelakuin hal sesuatu ya? Tolong. Lepasin. Tolong. Kamu mau ngapain? Lepasin. Kamu ngapain? Membakar apa? Nih, bakar semua nih. Habis kalian. Pul. Kamu tuh masih kayak anak kecil labil banget sih. Ya udah, mending ungkap aja sekalian. Maksudnya gimana sih Pul? Ini mau bakar lahan kamu. Kamu tega banget ya. Maksud kamu apa? Udah, kamu udah salah. Pul, kamu harus bisa nerima. Kamu udah aku anggap sebagai keluarga sendiri. Kalaupun dia dan adik kandungku sendiri. Apa? Ya, Kamu adik kandung aku. Yang dulu dibuang sama orang tua kita. Maaf, orang tua kita tuh nggak tahu kan kamu cacat. Tapi sebagai balasan budi nebus dosa-dosanya dia, apa dari orang tua aku itu untuk kamu. warisan semuanya itu udah dilimpahkan semua sama kamu. Kamu tenang aja, Pul. Kamu juga dapat. Aku nggak butuh itu. Berarti Mas Erik bukan kakak kandung aku? Bukan. Dulu ditukar di rumah sakit. Sebenarnya adik kandung aku ini si Ipul. Ya udah, semuanya kan udah jelas. Aku tunggu kamu pulang ke rumah. Sih nggak jelas banget semua nih. Apanya yang Kamu terserah. Kamu masih mau tinggal di rumah atau balik sama kakak kamu? Pak, kembaliin uangnya. Ya udah, bakar semuanya. Bakar. Gak tahu impactnya gimana kamu itu. Bawa pulang tuh. Ayo. Kamu harus tanggung jawab juga ya. Udah. Apa yang kamu lakukan? Kamu bisa laporin kamu ke polisi Pul. Laporin aja. Laporin nanti di penjara. Hah? Obat, jangan kayak gitu. Harusnya kamu tuh sadar. Lazim. Jangan dilaporin ya. Dia masih labil. Dan maaf ya jika selama ini aku nggak jadi kamu dan apa yang aku beri kurang. Enggak Mas. Terus kita makasih banyak. Iya. Udah ngerawat Didan sampai sekarang. Aku nggak tahu lagi harus ngomong apa. Cuman aku bersyukur punya kakak seperti Mas Erik. Pesan dari orang tua kita. Minta maaf yang sebesar-besarnya. Apa-apa Mas. Udah. Mental aku kebentuk di sini. Mulai sekarang kamu mulailah hidup nyaman dengan pilihan kamu, Mary. Itu masa depan kamu, Mer. Jaga dia ya. Boleh aku tanya satu hal? Boleh Mas. Kamu mau sama Didan? Aku emang tertarik sama Deden. Dan aku juga cinta sama dia. Didan gak gini? Aku nggak masalah kok. Yang Dan penting batasannya Deden. dia cuma kakinya aja. Kan dia masih bisa cari nafkah buat aku nantinya. Yang lainnya enggak tapi. Aman kok, aman. Masih normal. Iya ya. Cuma Yang kaki penting- aja. Yang penting kalian bahagia nantinya. Amin. Dan kalian udah tahu
siapa Didan. Oke? Udah kalau gitu sama ngomong sama kamu. Ya, ya. Aku bukan adik kandung Mas Erik ya. Nggak apa-apa. Tapi aku bangga. Aku berhasil berjuang sendiri dari bawah, berdiri di kaki sendiri. Benar kata kamu. Aku berhasil berjuang. Aku Walaupun juga harta itu bukan segalanya. Aku nggak butuh itu kok. Yang aku butuhin sekarang itu cuma kamu yang selalu ada di samping aku. Makasih ya kamu udah tulus sama aku. Oh, makasih. Kamu udah menciptakan rasa nyaman, rasa aman buat aku. Walaupun kaki aku cuma satu. No. Aku nggak pernah memandang kamu itu kurang. Mau bagaimanapun kamu tetap sempurna di mata aku. Jadilah kaki untuk aku bisa terus berdiri ya. Iya, aku selalu mau. Namun cinta tetap butuh